Dan ternyata untuk dari segi junglernya betul sekali di tangan Lanaya dengan adanya Little Ignition jadi memaksimalkan damage potensial dan mungkin Blood Wings akan menjadi item pertamanya. Oke, tapi ini tentunya akan menjadi jawaban atas debut dari CV. Mampukah dia mendapatkan dengan 2 poin tanpa lawan atau anak dewa memaksa ke game yang ketiga? FPL Arena minta tepuk tangannya lagi dong! Alright, cut to the land of down. Masih semangat. Biga Troopers, anak dewa masih setia menemani dua tim yang sedang bertanding kali ini. Tapi sekarang Sako dan juga Case ya, ini terlihat nih. Ini pola agresif mereka mau dikeluarkan langsung ya, karena ada efek tadi fight dan Moreno untung ada wing by swing. Wah, ini dia Ferry Ferdiansyah yang berhasil menyelamatkan Super Moreno dengan wings by wingsnya. Dan bahkan lihat Bigetron Alpha kali ini akan coba membalaskan kembali dengan early game pressure yang diberikan. Dan langsung Super Sorizo dan juga Super Ken merespon itu semua. Bahkan Dixon udah ada. Tapi ngomongin Dixon, di early game seperti ini, dia punya power dari sisi, tapi dia untuk ngomongin power damage, dia belum terlalu maksimal. Dan Lanaya, lihat, dia bebas banget masuk ke dalam dan one last hit. First blood di tangan Lanaya. Yep, dan bagusnya ya. Mereka juga tadi udah berhasil mendapatkan 1 poin kill, area jungle dimakan, setup dari talent emblemnya udah terlihat, masih pengen lebih loh. Lihat bakal Lanaya ngobrak-abrik belakang jungle-nya. Udah mulai dihabisi satu persatu, tapi di depan sana lihat langsung ada Bruno berhasil didapatkan oleh sosok dari Super Ken. Poin kill atas Gold Laner. Wow, itu maksud aku harga yang sulit untuk ditukarkan dan tidak terlalu worth it dibandingkan dengan ada Super Sorizo. Masalahnya yang tumbang tadi Bruno, kalau sampai udah ada satu berserker kiri jadi arah early game, power potensial dari Dewa United Esports itu bakalan besar banget. Dan bahkan satu hal yang aku notice adalah emblem setup dari Dewa United Esports itu bawa 4 tenacity dari emblemnya. Yang ngebuat mereka bakalan cukup oke dari segi defensive maneuver, tapi nggak ditinggalin seperti itu tadi di arah sana. Oke, pertukaran Retribution kali ini akan coba diandalkan oleh sosok Lanaya. Kenapa? Karena dia akan bisa bernyanyi Pak Polo. Anti-sisi yang dia miliki akan sangat kuat. Cuma ingat, anti-sisi bukan anti-suppress. Suppress nggak ada antinya. Digeser doang kalau Suppress kan. Iya. Kalau Suppress mah digeser aja tuh, bisa di cancel. Tapi Dixon, siapa yang akan dia banting? Karena sekarang one participation-nya antara dari masing-masing XP laner loh. Mereka sama-sama memiliki jungler yang cukup lembut di awal ini. Oh, udah bernyanyi. Ini tandanya Super Sorizo akan coba menunggangi seorang Dixon kah? Dan kalau dia berhasil menunggangi seorang Dixon, ini akan menjadi sedikit kekalahan untuk Lanaya. Karena lihat, Lanaya udah gak punya apa-apa. Lanaya sekarang untuk ngadu Retribution, mungkin Super Ken masih memegang dengan adanya Tauros di tangan dia. Tapi karena dia tahu gak ada source skill yang dimiliki di Lanaya, mereka akhirnya mengendorkan permainan. Mereka akhirnya memilih untuk menarik pasukan dari Dewa United. Gue pikir tadi bakal di all in, mereka menang quantity, mereka sikat ke arah turtle. Tapi ternyata tidak loh sih. Dia bermain dengan tempo sih. Tapi Lanaya is coming up. Aduh, Retribution kembali sedikit terlambat dan dipecat Sman. Bahkan di following up dengan Defender Respect di belakang sana Super Sorizo. Mencoba untuk menangkap dari Super Finn. Damage terlalu besar. Sako coba untuk memberhentikan itu semua. Tapi nampaknya Bigetron Alpha berhasil kabur dari jeratan Dewa United Esports. Untung aja nggak ada tumbang loh. Karena Dewa United Esports mereka punya sekali kesempatan untuk bisa menumbangkan. Dan bahkan one last man standing Pak Pulung menuju ke arah Dewa United Esports. Bisa sendiri nih saya. Coji pindah, Coji. Coji pindah haluan. Karena aku ngelihat yang dibawakan oleh Bigetron Alpha ini cukup fleksibel dari segi gameplaynya gitu loh. Mereka punya Super Finn sebagai momentum makernya dan Super Sorizo sebagai frontliner powernya. Bahkan tadi kalau aku ngelihat ya, Veteran Esak dari belakang Super Moreno itu benar-benar aman banget dan gak kesentuh. Tapi tadi sempat kena ke arah Gara de Beren yang akhirnya kayak cancel. Alright, impact kembali terjadi Super Finn. Masih coba untuk bisa selamatkan, nampaknya tidak. One last hit from Semerawat. Lihat di Gebok langsung membuat seorang Super Finn tertunduk lemas tak berdaya di depan sana, Pak Belum. Yap, itu tadi ya. Ini adalah impact apabila Bruno tidak disikat lagi dari awal. Percobaan pertama tadi berhasil, tapi setelahnya dibiarkan kembali. Stuck terkumpul, sekali sikat ke arah ini dari Cloud-nya bisa jadi hanya beberapa hit saja gitu. Lumayan berasa loh itu. Lihat gemokan mautnya. Dan bahkan Super Finn dipenjat menuju ke arah seorang Sako. One last hit, Sako nowhere to run. Berhasil dimakan begitu saja. Dia udah coba untuk melindungi dirinya dengan gocek kiri kanan depan belakang. Tapi tidak ada flicker. Jadi tetap harus berada di dalam kematiannya. Ya. Itu dia, namun di bagian bawah Ken lagi dan lagi terus saja. Mau ada tim fight di area yang berbeda ataupun dekat sama dia. Farmingnya ini loh. Bisa banget.
Oke, tapi lihat Super Ken bahkan tetap dapetin gold pumpnya. Tapi dia sadar, dia akan menuju ke arah perebutan di arah Turtle. That's why dia tetap akan mempertahankan sosok dari Retribution-nya. Iya, bahkan 4-1 udah dijalankan untuk memulai Bigetron Alpha dan dapetin ke arah Turtle di arah top lane. Menurutku dengan adanya Lancelot dari Supercan di arah bottom lane ini juga menjadi misinformation juga bagi teman-teman dari Dewa United Esports untuk mencoba mundur terlebih dahulu. Tapi lihat pergerakan Supercan udah langsung menuju ke arah Turtle-nya. Oke, Turtle is coming up. Akankah ada perfect Turtle kali ini? Karena Turtle kedua membuat jalan perfect Turtle akan lebih mulus. Tapi Super Fin di sana bakal coba untuk mempertahankan dirinya. Walking damage for CV. Ada Dixon di garis depan, mencoba diselamatkan. Naik ke tunggangan seorang Dixon. Tidak ada yang poking sama sekali dan Super Sorizo mau nggak mau menggunakan flickernya. Karena kalau dia ketangkap sekali tadi udah nggak bisa menunggangi siapapun. Si V pun sejauh ini bagus banget ya. Ada 2 assist, positioningnya luar biasa. Dia benar-benar bisa memenangkan landingnya juga walaupun tadi udah mendapatkan bantuan. Tapi sekarang Wan udah join ke dalam fight. Akankah dia pindah di bagian bawah? Atau dia bakal ikut terus kepada rekan-rekannya nih? Harusnya udah mulai pindah ke bagian bawah dan bahkan lihat deh udah mulai bergumul juga dari teman-teman Dewa United. Oh, Defense Judgment! Instant pick-up gak menuju ke arah Super Round Supriyadi! Surprise attack terjadi. Pen tumbang begitu saja, pertukaran 1 untuk 1. Tapi mundur ke arah belakang para pasukan dari Bigetron Alpha. Mereka akan memaksa tim fight kembali. Karena Dixon udah tidak ada powernya. Lihat Super Cat! Ting-ting bukan bermain, ting-ting bukan biskuit! One last hit! Dixon ter-take down! Case masih mau lebih. Flickernya dimiliki dan ditancap! Dirundung di arah bottom lane. Dewa United! Mereka terejam-ejam di arah bottom lane. Dan bahkan Sacho mau tidak mau hanya bisa untuk mundur ke belakang Mbak Bulung. Seperti halnya di game yang pertama terjadi setup besar di bawah. Ya. Dan itu yang menghancurkan semuanya. Iya. Oke, lihat permainan Lancelot. Wah. Super Ken. Ting-ting bukan permen, ting-ting bukan biskuit. Sat berhasil mendapatkan 1 point kill. Super Ken. Ini Ken hybrid apa enggak hybrid ya Ken? Tadi bikin item pertamanya langsung ke arah War X. Jadi kalau misalkan semakin banyak dia melakukan puncture, semakin besar juga efek dari War X yang ngebuat dia akhirnya punya damage potensial yang cukup besar. Bahkan yang aku suka dari Bigetron Alpha adalah mereka tuh ngurutnya satu persatu dengan bagus banget gitu loh. Top lane diurut pelan-pelan, didapetin, Turtle juga didapetin, gak lama kemudian pindah ke arah bottom lane. Bahkan dengan konsil dari Dewa United Esports, Bigetron Alpha tetap survive dan dapetin ke arah bottom lane-nya. Gak lama kemudian mid lane juga dihancurkan. Jadi, kesimpulannya sebenarnya lebih ke arah ini 4-1 justru jalan dari Bigetron Alpha gitu loh. Kalau kita lihat di arah early game-nya, 4-1 yang jauhnya itu dari Super Ken. Tadi momen di arah bottom lane, yang jauh itu dari Sorizo-nya. Yang akhirnya ngebuat nggak cuma tekanan dari sekitarnya aja, namun dari objektif ke arah Turtle itu diamankan banget oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah itemization-nya, ini nggak ada yang minus sama sekali dari Bigetron Alpha. Even sampai ke arah romernya pun di tangan dari Fit itu udah punya lead di angka 400 gold dibandingkan dengan romer dari Dewa United, yaitu Shaco. Bagus banget ya permainan dari Bigetron Alpha. Mereka set up-nya pelan-pelan seperti yang udah disebutkan barusan. Jadi urut-urut. What sekarang udah punya Berserker Fury. Tadi dia udah punya Hustle bola kritikal, lalu ada lifesteal juga di situ, attack speed juga dia udah punya. Cuman sekarang gempuran yang harus ditahan ini loh, bisa nggak mereka hindarin? Waduh, makanya gue mau dipaksa. Gue mau dipaksa. Ini menurut aku nggak cukup worth it. Pertama mereka kurang power, kedua Federal Strike-nya juga nggak terlalu tergapai. Tapi Super Fin kalau dia narik 1, dia pastikan dulu dia bisa nge-all in nggak. Karena kalau dia cuma tarik 1, nggak all in. Dan ketika dia tumbang, Super Ken. Wah ini bener-bener agak cukup nakal ya. Jungler nakal loh bisa kita bilang. Mancing ya. Iya masalahnya mancing. Lu dalam kondisi owning sekalipun dengan berbeda 7.000. Ini MPL ya kan. Lu bisa berbalik. Dan jangan sampai ketika dia tumbang di saat objektif muncul. Untungnya mungkin Super Ken mengkalkulasi itu kali ya. Dia berani masuk, dia berani punya power level lebih tinggi dan objektif tidak ada di sana. Karena mungkin itu cuman yang bisa dilakukan oleh Dewa sekarang. Counter setup. Mereka untuk mau nge-setup duluan rada ngilu. Mau keluar dari area defensifnya aja udah sulit gitu loh. Jadi itu yang benar-benar ditunggu dari pemain Bigetron Alpha, salah langkah. Sebenarnya kuncinya ada di tangan dari Edith Dixon sih. Dia bisa nangkep ke arah Lancelot-nya. Dan kalau sekali ditumbang, seenggaknya ada 4 poin kill streak yang bisa dipecahkan juga dari tangan Bigetron Alpha dan ngebuat akhirnya ada turning point tapi secara progresif. Perlahan demi perlahan yang ngebuat teman-teman di United Esports mungkin bisa mendapatkan momentum kembali melakukan counter attack melawan Bigetron Alpha. Yes, benar-benar terlihat posisi menuju ke arah Lord. Dan bahkan
Pasukan dari Bigetron Alpha kali ini mereka sudah siap standby menuju ke arah Lord. Oh, siapa itu? Super Sorizo, satu versus everybody. Dia bakal diganyang, adjustment terjadi. Berhasil menangkap Lanaya tapi tidak ada following up damage. Sepeda Estek telah dikeluarkan, mundur ke arah belakang. CV melakukan fucking damage dan pakai surprise attack. CV kali ini ter-take down. Dan bahkan para pasukan dari Bigetron Alpha untungnya CV dengan sangat sigap. Bukan CV yang ter-take down, malah di sana sosok dari Superfin. Dan bakal Lanaya masih mau lebih. Masih coba digocek begitu saja. Berani going, looking for wipeout. Akankah Lord ini akan menjadi giveaway? Lumayan mubazir Lord kali ini. Oke, itu dia. Satu counter begitu baik di mana tadi mereka melihat ada penjagaan ya. Yes. Penjagaan dari Glue yang mungkin jaraknya terlalu jauh. Mau nggak mau akhirnya dengan all in keseluruhan hero-nya dapat satu hero ini dan Lord giveaway. Ya, untuk sekarang akan memperpanjang dari segi game time-nya, tapi seperti yang tadi aku katakan tadi ya, satu momen saja dibutuhkan oleh Dewa United Esports di mana Shive-nya sesaatnya dia keangkat oleh teman-teman dari Dewa United Esports. Itu gempuran baliknya sih bener-bener sadis banget ya. Apalagi tadi kita lihat Dixon, gak lama dari Sorizo tumbang, Shive keangkat, dia pindah jadi Primal Wrath. Damage-nya tuh udah masih banget karena Super Moreno loh. Wow, wild charge dari Sako menutup Superfin. Pada saat dikeluarkan, Super Awas seorang diri, tak ada yang menemani. Masih ada Super Ken dan pakai shutdown. Akhirnya terjadi di belakang sana, bahkan double kill from Lanaya. Menutup dua pasukan Bigetron Alpha dengan sangat manis. Super Marino dan Superfin yang harus tergoler lemas tak berdaya. Dan satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan, Super Awat sudah berada di posisi yang harus mereka perhitungkan. Yap. Damage dari Awat sudah berasa, damage dari Awat juga sudah mengerikan. Jadi mereka tidak boleh terlalu barbar lagi. Kenapa? Walaupun menang dari atas, tapi kalau memang setupnya bisa dimanfaatin untuk dibalikin. Kelar lah sudah. Dari tadi udah mulai terlihat. Dan sekarang penjagaan pun udah mulai dilakukan. 1700 damage secara rata-rata dari Watt. Yang berarti kalau misalkan adanya beberapa item defensif harusnya 1,5 bar HP per hitnya. Satu bolanya. Dari Bruno ke arah Bigetron Alpha yang ngebuat ini damage potensialnya udah gede banget. Dan itu pun tadi belum ada Worldly juga yang bisa connect ke arah Bigetron Alpha. Sementara dari kunci kemenangan dari Bigetron Alpha menurutku adalah di tangan Super Moreno yang dimana follow up dengan Veteran Extract itu udah sangat-sangat tepat waktu dikeluarkan. Namun sayangnya damage power itunya belum terlalu masif untuk bisa menumbangkan satu player ataupun dua dari Dewa United Esports yang membuat akhirnya counter setup malah di counter balik oleh Dewa. Oke, pertanyaan aku, ada apa dengan hari ini? Apakah karena sudah lama kita libur, mereka itu benar-benar punya birahi yang tidak terbendung? Dari tadi seluruh dua match ini, rata-rata mostly overextend semua. Iya. Mereka mau team fight terus, mau ganyang terus. Di saat posisi-posisi yang menurut aku tidak harus mereka overextend team fight, mereka malah mau team fight di saat itu. Itu udah dua kali terjadi di dua match yang berbeda loh Pak Pulung. Yap. Oke sih sekarang, weh Ken ngagetin kan di situ dia. Pancingannya loh. Benar-benar, tapi udah ada konsil yang tercipta nih Ji. Oke, konsil terjadi. Informasi telah diberikan. Lanaya gagal untuk mendapatkan siapapun. Informasi yang telah didapatkan, apakah mereka akan menabrak kembali? Karena kalau ngomongin dari soal keuntungan, Bigetron Alpha sudah terkejar loh. Pak Pulung, udah tersisa 1000 perak saja kali ini. Jauh banget loh jaraknya tadi dan itu bisa dikejar semua akibat beberapa kesalahan yang terus-terusan dilakukan oleh Bigetron Alpha. Iya, dan untuk sekarang setup Lord pun dilakukan oleh Bigetron Alpha, namun mid lane-nya ini langsung di defense dengan cukup cepat. Dan yang ngebuat ini bahaya adalah Shaco Dixon ini dia tadi nempel mulu loh pergerakannya. Dengan sisi power mereka berdua aja, ini udah cukup banget untuk walaupun dari segi damage belum setinggi dari Bigetron Alpha dari segi goal gap-nya. Namun waktu ini didapatkan oleh Dewa Esports itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Bigetron Alpha. Karena ingat, sisi power dari Bigetron Alpha untuk sekarang ya, yang paling kenceng itu cuma di tangan Superfin aja. Dan itu single target. Nih sementara itu ya, Lord oke lah dibawa, ditarik ke bagian belakang. Top lane. Untuk Lancelot udah free banget, belum lagi dia hybrid. Tapi di atas ada space yang memang diciptakan juga. Bingung nih, ini tujuannya sekarang ataupun fokusnya mau kemana dulu? Iya, karena dari segi target pun sebenarnya Bigetron Alpha masih tetap menang ya, walaupun dari segi goal gap-nya nggak terlalu jauh. Wah Dixon 9 banget. Oh, dia mau diganyang sih Dixon ya. Tapi lihat di sana tiba-tiba Superfin adjustment-nya. No following up damage. Bahkan coverisasi di depan sana berhasil mendapatkan CV. Superfin seorang diri tadi menemani. No covering up. Dewa membalikan kembali keadaan dan lihat bahkan Superfin. Dia harus tumbang menjadi korban keganasan dari Dewa United. Ada Sako
Sorizo mundur ke arah belakang. Lord akan ditangan oleh para pasukan dari Dewa United. Mampukah diamankan oleh Super Ken? Tapi nampaknya Super Ken tidak akan mendapatkan Lord kali ini. Dia mengendorkan egonya dan memilih untuk retreat. Yap, sebuah overaction lagi dan lagi terlihat ataupun sebuah pemaksaan dilakukan oleh Bigetron Alpha di belakang. Itu rekan-rekannya dibegal, Coji. Iya, entah kenapa aku ngerasain kayaknya ada miskom juga deh. Karena tadi posisi dari konsilnya Super Fan itu udah cukup jauh dari teman-temannya. Dan ternyata walaupun dari segi jarak yang jauh, itu tetap digas wattnya. Iya. Oke, surprise kena ke arah wattnya. Tapi siapa yang masukin damage-nya? Karena yang lain itu lagi sibuk sama teman-teman dari Dewa United. Khususnya dari Dixon tadi yang emang coba mancing gitu loh di arah Iya, depan sana. di belakang masalahnya emang benar-benar dipalangin, mereka dipegang, mereka gak bisa kemana-mana, defense gak ada. Iya, Vin, ya sendirian jalan. du gitu doang Dan- di depan. Mungkin niatnya dudu itu ya. follow up-nya dari Super Moreno kali. Tapi Super Moreno pun tadi cukup jauh loh Nah, jaraknya. tadi Superman ini disundul. Tadi di wall charge. Iya. Dan dia akhirnya mau nggak mau purify sama terbang. Wings by Wings. Dan lihat di depan sana. Super Ken. Maka coba ditangkap. Onwardnya gagal. Para pasukan dari Bigetron Alpha mencoba untuk menyelesaikan. Walk di arah top lane dengan sangat cepat. Tapi lihat di sana. Falking damage selalu terjadi. CV harus bertahan. Wall charge telah dikeluarkan. Dan bahkan Onward berhasil mendapatkan Super Ken. Untuk ke arah belakang. Masih ada Sondros. Mencoba untuk mengejar kembali. Dixon akankah ditunggangi. Dan akhirnya Dixon Wah. terperangkap. Seorang diri, immortality-nya pecah. Membuat Dixon harus mundur ke arah belakang setidaknya. Dixon gak tumbang. Walaupun begitu, para pasukan dari Bigetron Alpha mereka masih mau lebih. Mereka masih mau team fight. Akankah mereka terjadi? Tapi lihat Super Sorizo berhasil menunggangi sosok Sako. Dua immortality yang dipecahkan oleh seorang Super Sorizo. The Adjustment is fail. Super Ken is coming up. 2 poin kill didapatkan dari kedua belah tim. Tapi di depan sana tidak ada lagi Sako dan juga Case. Bahkan mereka kehilangan sosok dari Dixon. Oh my God. Tukang sampai ke jemur got. Oh my God, dibalikan kembali keadaan mereka berikan Super Awat versus everybody. Super Awat catch it away karena tidak ada lagi temannya. Super Awat dapat satu, pecah immortality dan ternyata too strong. Super Awat Supriyadi. Dia udah melakukannya semaksimal mungkin. Dia gak bisa bertahan kembali. Oh my God, udah 1 lawan 3 di depan sana. Awat melawan dunia. Awat melawan dunia. Super Awat versus everybody. Oh, Lanaya. Dan sekarang Lanaya tersisa sedikit lagi SP-nya. Ini bencana! Best terbuka dengan sangat bebas. Fokus ke arah base-nya. CV berhasil menghindari dengan wajah di depan sana. Tapi Super Ken memilih untuk mundur. Dengan adanya pancor. Ting-ting bukan Barman. Ting-ting bukan Wiswit. Terbangkan. Dewa United menolak untuk tumbang. Super Awat Supriyadi. Memang tidak salah. Super Awat memiliki nama tersebut. Ya, apalagi Super Awat versus everybody. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya team fight awalnya itu dengan adanya kalau nggak salah Dixon dulu tadi yang kecuali sama dulunya Super Sorizo dan kebetulan dari segi itemization-nya itu ada Dominus Ice ditambah lagi dengan Radiant Armor yang ngebuat dia cukup tanky juga untuk take on ke arah Dixon. Dixon yang immortality pecah, teman-teman dari Dewa United pun langsung mencoba untuk pulang terlebih dahulu karena terkena gempuran juga datang dari Super Moreno dengan Petra Ezrak yang damage-nya sudah mulai terasa. Gak lama kemudian otomatis tiba-tiba adanya Super Fade memberikan beberapa Ring of Order juga memberikan slow kepada Dewa United Esports dan ternyata Super Ken dengan puncture powernya langsung ke arah depan sana dan gak lama kemudian ada Shaco yang hilang immortality-nya. Otomatis ini menjadinya team fight. Oh, happy birthday! Surprise attack, no Super Ken for this time. Ini tandanya menimbulkan dengan adanya Retribution single yang dimiliki Dewa United. Harusnya tidak ada perebutan dari Retribution Cibabulu. Yap. Ini mereka udah mulai lagi ya. Hey, ada konsil tapi dikeluarin nggak memberikan impact apapun. Lihat, Devon Jasmine mencegah seorang Super Awat, maka coba di following up damage dan bakal ditangkap. Ditutup begitu saja. Moreno Super dan Blended buat Proxime. Mencoba menuju ke Super Awat. One last hit dan bahkan Super Awat akhirnya ter-shutdown. Double kill. Looking for triple kill tapi Awat sudah tumbang. Lanaya mencoba untuk menghentikan pergerakan dari sosok Lanaya. Dan mencoba untuk meng-cover pergerakan dari seorang Sorizo. Untungnya CV dapetin Super Awat. Lagi dan lagi ya, double kill yang dimiliki oleh CV barusan luar biasa on point. Karena kalau tidak ada poin kill barusan yang tercipta nih Coji, Yes, ini udah milik Dewa udah. betul. Karena tadi dari Super Ken yang udah tumbang aja, minimal satu lagi player tumbang dari Bigetron Alpha, itu Lord bisa dipegang loh oleh Dewa United. Dan sekarang lihat, dengan waktu yang cukup pas adanya tumbangan ke arah Watt, one-one sama CV, ngebuat dari kontes bisa dilakukan. Oke, Lanaya seorang diri langsung coba ditarik ke arah belakang. Super Ken kayaknya udah mulai harus respect, lihat. Mid to the late banget game, udah powernya di tangan dari sosok Lanaya. Lihat dia bebas banget untuk mengganyang. Dia bebas banget untuk dapetin satu persatu. Bahkan Super Sorizo yang setebal itu Pak Pulung, dia harus pulang.
hilang langsung seluruh bulir-bulir yang dia bawa. Ini Super Fin sampai langsung ngambil ke arah 12 armor loh. Untuk bisa mendinai beberapa damage juga dari Watt yang emang udah terlalu masif. Yep. Tapi si V hadir tanpa Art of the Fairy. Si V hadir tanpa ada stack di dalam tubuhnya. Sekalipun dia mau Blazing Blade, kemungkinan besar ini impactnya juga nggak terlalu optimal harusnya. Ya, dia harus poking sih. Dia mainin poking ke arah Sako. Dan bahkan kalau bisa dibilang Sorizo adalah sosok yang bisa ngebuka bus. Jangan Finn, kenapa? Sorizo ini tumbang dia masih bisa hidup lagi. Yep. Oh, ada sedikit pause dari Dewa United. Oke. Go to the lane of down kembali kali ini Koji. Yes. Dan terus sekarang rotasi dari Victor Alpha bisa bilang cukup konservatif. Mengingat bahwa mereka punya space yang cukup sedikit sekarang dari Dewa United Esports. Namun Super Ken, Waduh, itu Ken-nya ketahuan juga. Ken-nya udah ambil posisi di situ loh. Udah nge-camp di situ, tetap ketahuan juga di mana Lord-nya sekarang udah mulai dibawa ke dalam area defensif dari Dewa. Oke, dan bahkan tadi sempat ada yang ngirim gue fun fact tentang Super Awat. Apa itu? Nggak tahu ya, nanti gue cari dulu ya. Tapi sebelum itu kita akan melihat lagi team fight ya. Di mana Super Sorizo masih menjadi badan. Dipencet sebentar dikeluarkan. Wah. Olin menuju ke arah Super Sorizo. Tapi di depan sana di Sakaratul Maut dan Lana yang melepaskan Lordnya. Mencoba untuk mengincar Super Moreno. Dan di sana Super Moreno masih bisa selamat. No Retribution! What? Tidak ada Retribution! Dilepaskan begitu saja. Berhasil mendapatkan Lord. Mundur ke arah belakang. Super Ken mampukah selamat. Tapi nampaknya berhasil dirundung. Dan Super Ken masih ada Wesel Trajan. Masih bisa dihindari. Tidak bisa. Super Fin ditutup case. Titik bencana. Lihat, Lordnya telah muncul. Bahkan diselesaikan oleh para pasukan dari Dewa United Esports. Mereka fokus ke arah base ya. Gak boleh apapun yang terjadi. Dan bahkan Dewa United berhasil membawa ke game yang ketiga. Wow, satu metode baru dan cukup aneh udah terlihat kembali.